tentang masalah riba ya, atau bank-bank riba. 4 madhab itu sudah sepakat semuanya. Riba itu tidak diperbolehkan. 4 madhab ini. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Yang kita jadikan rujukan masalah agama, fikih, hukum-hukum ini 4 mengatakan semuanya nggak boleh riba. Makanya Al-Fakir saya selalu mengingatkan, kalau belajar ilmu agama itu langsung aja dengan guru-guru kita. Kalau kita belajar ngelihat di media sosial, kalau sekiranya kayak tadi itu kok nggak sama ini sama yang saya biasa dapatkan di masjid, di musola, di ustadz ulama habib saya, nah itu tandai itu orang. Kebetulan saya juga ngelihat YouTube-nya itu. Bahkan saya langsung follow up. Waktu itu saya ke Buya Yahya, di follow up dari tim medianya, disampaikan, dibahas sama Buya Yahya. Ntar bisa lihat di Buya Yahya lebih konkretnya. Jadi memang beliau ini dalam beberapa permasalahan itu berbeda gitu lah. Kayak masalah mengucapkan selamat atas hari kebesaran orang di luar Islam, dia katakan boleh, walaupun dia mengatakan juga sebagian mengatakan tidak boleh. Cuma harusnya yang dikatakan nggak boleh itu lebih dikuatkan lagi. Namanya orang awam, ada celah masuk mereka. Sama kayak gini yang saya khawatirkan. Saya waktu melihat, karena beliau pengikutnya banyak, dan kalau saya sebutkan namanya pun tahu semua. Cuma saya nggak usah sebutkan namanya, saya nggak, kurang selek kalau majelis itu menyebutkan nama, kota, daerah. Nah, dan ini beliau memperbolehkan dengan alasan ini ada ulama di Mesir yang mereka mengatakan ini 4 madhab sudah cukup. Jangankan 4 madhab, satu kita punya Imam Syafi'i, imam madhab kita itu sudah jadi pegangan. Sekarang pertanyaannya, mereka dengan Imam Syafi'i bagaimana keilmuannya? Ya jauh, ya Imam Syafi'i tentunya kita ikuti ya. Jadi tidak usah didengarkan. Yang bahayanya coba bayangkan, kalau seandainya orang dengarkan yang beliau sampaikan ini, maksudnya Ustadz itu, kira-kira orang yang tadinya mau hijrah dari riba atau baru hijrah kepepet balik lagi, ntar berapa dosanya coba? Makanya kata para ulama, orang alim, orang yang cerdas itu adalah orang yang memberikan ilmunya sesuai apa yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Yang dibutuhkan apa yang diberikan. Sehingga yang nggak dibutuhkan jangan diberikan. Al-Fakir saya punya guru Habib Ali Bahru waktu itu menjelaskan beberapa hukum yang ternyata di luar apa istilahnya pengetahuan kita, ternyata itu boleh. Tapi para ulama nggak pernah menjelaskan. Kenapa? Bahaya. Kalau saya sebutkan di sini pun bisa bahaya dipakai yang dari ini. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan ilmu tuh lihat yang kita sampaikan ini siapa orangnya. Jadi kalau yang kita sampaikan ini orang-orang awam, ya nggak usah bicara yang pelik-pelik. Kayak kemarin kita baca kitab apa itu, apa pembukaan itu kitab apa? Intinya sebagian ulama itu melarang kita membaca beberapa kitab, nggak boleh. Jadi ada beberapa kitab itu nggak boleh dibaca. Kenapa? Kalau dibaca takutnya itu orang malah bukan kenal sama Allah, malah bertanya tentang masalah Allah. Ada beberapa, khususnya bagi apa ilmu tauhid, akidah itu ada beberapa yang pelik, itu malah nggak boleh. Di antaranya Imam Haddad mengatakan haram baca kitab ini, haram baca kitab ini. Jelas beliau. Padahal pengarangnya ulama-ulama juga dari golongan kita. Kenapa? Karena ini kalau dibaca sama orang awam bahaya, kecuali yang baca para ulama. Contohnya berdebat dengan orang yang di luar Islam, mempertanyakan masalah Allah. Nah ini bisa dibaca. Tapi kalau orang kita yang nggak usah bahas itu lah, sifat wajib Allah yang 20 aja apa enggak? Apa mau yang bahas yang jauh-jauh tentang masalah Allah? Nah, sehingga tidak usah terlalu yang seperti itu ya. Jadi kembali lagi, penting kita belajar ilmu agama itu kita lihat ustadznya siapa. Nah, lain kali kalau kita lihat di YouTube, kebetulan di Facebook, Instagram ada yang nyampaikan kok tidak sesuai, ingat namanya, akidahnya seperti apa. Karena memang ya kita lihat beliau ini dalam beberapa permasalahan memang kok agak beda. Dan yang kita khawatirkan itu malah orang yang baru berhijrah bisa balik lagi. Wallahu a'lam.